Itu adalah ruang mediasi, bukan ruang untuk mengancam, apalagi mengancam akan mengambil upaya hukum. Kami tadi emosi juga. Sudah baik kita dengarkan dengan baik-baik, tiba-tiba kuasa hukum Erlangga Hartarto mengancam kalau ada yang mengedarkan rekaman, nanti kan kami ambil upaya hukum. Loh, memangnya yang mengizinkan cuma dia? Uang pesertanya banyak, kalau yang lainnya mengizinkan, selesai itu perkara. Dia aja yang nggak mau. Hei saudara Guan, kau kalau bicara di Tempo, katanya kau minta proses hukum. Kau tidak mau kalau urusannya dibawa ke demo dan sebagainya. Hari ini prinsipal menggugat. Proses hukum datang kau. Tergugat 7 dan tergugat 8, saudara Surtawijaya dan Mas Kota tidak hadir prinsipal, juga tidak hadir kuasa hukumnya. Ini kan melecehkan. Padahal mereka kan kuasa hukumnya banyak. Saya nggak tahu juga apa karena kuasa hukumnya naik meja terus malu mau datang ke sini, ya saya nggak tahu itu hal yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu tanggal 18 ini adalah tanggal pembeda yang kebetulan kami sebagai penggugat dari hampir semua prinsipal hadir di mediasi 1:30 lewat Sigit. Namun dengan berjalannya waktu di dalam ruangan tersebut, kalau dari prinsipal penggugat diacungin jempol memang oleh mediator hakim karena hadir, bagus dan tertib awalnya. Namun setelah berjalannya waktu masuk ke area pertanyaan kepada tergugat dan prinsipalnya, silahkan koordinator kita menjelaskan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kita semua, baik prinsipal maupun kuasa hukum penggugat perkara 754, ini malas sebenarnya ketemu ya dengan Jokowi, dengan Aguan, dengan Antoni Salim, dengan Mas Kota, dengan Surtawijaya, dengan Erlangga Hartarto. Malas kami sebenarnya. Tapi sekali lagi, karena ini adalah proses hukum itu taat pada hukum. Dan dalam gugatan perdata diatur salah satunya harus ada mediasi, dan di dalam Perma nomor 1 tahun 2016 tentang pedoman dan tata cara bermediasi memang para pihak harus mediasi, dan para pihak dimaksud itu prinsipal, dan prinsipal itu bukan kuasa hukum. Sekali lagi, prinsipal itu bukan kuasa hukum. Para pihak ya, itu jelas di pasal 6 dikatakan para pihak hadir ya, memenuhi panggilan mediasi baik dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum. Itu tegas normanya. Nah, hari ini ternyata bukan hanya para pihak yang tidak datang, bahkan ada kuasa hukum juga yang nggak datang. Kemarin Surtawijaya dan Mas Kota masih sempat mengutus kuasa hukumnya. Hari ini ternyata tergugat 7 dan tergugat 8, saudara Surtawijaya dan Mas Kota tidak hadir prinsipal, juga tidak hadir kuasa hukumnya. Ini kan melecehkan. Padahal mereka kan kuasa hukumnya banyak. Saya nggak tahu juga apa karena kuasa hukumnya naik meja terus malu mau datang ke sini, ya saya nggak tahu itu hal yang lain begitu. Ya, salah satunya begitu. Dan kemudian kan kami sudah katakan berulang kali dalam sidang mediasi sebelumnya, kalau tidak hadir sampaikan alasan. Kalau dia keluar negeri, kasih tahulah nih jadwalnya, ini tiket perjalanannya. Jangan berdalih lagi sibuk ada kerjaan. Memangnya kita yang gugat prinsipal ini pengangguran semua? Beliau dari Bandung jauh-jauh, Bang Rizal Fajrillah ini memang ini pengangguran, nggak ada kerjaan? Enggak, kita semua itu punya pekerjaan, tapi karena kita tunduk taat dan patuh pada Perma 1 2016 tentang mediasi, kami hadir gitu loh. Termasuk hakimnya loh marah tadi dibilang begitu. Ya. Kami ini banyak pekerjaan juga. Sampai mediatornya juga menyatakan mediator juga banyak pekerjaan, dan itu kan sebenarnya sudah disonding pada minggu sebelumnya. Harusnya kalau memang dia taat bisa diatur jadwal. Kalau pertama ya mediasi pertama banyak kerjaan, oke lah kita maklum, belum tahu jadwalnya. Minggu kedua, ini kan minggu kedua mediasi kedua kan sudah tahu jadwalnya. Kalau dia menganggap ini penting, dia cancel acara yang lain, datang ke sini. Lalu setelah itu kami diminta itikat baik mengajukan penawaran. Nggak mau kami mengajukan penawaran. Kalau ya kami hanya mau bermediasi dengan orang yang beritikat baik. Ke dalam Perma kalau tidak datang berarti tidak beritikat baik. Berarti apa? Beritikat jahat.
Lah kami nggak mau memberikan penawaran pada orang-orang yang punya itikat jahat. Ya, jadi untuk apa kami menyampaikan mediasi, penawaran, ringkasan daripada apa yang kami inginkan kepada pihak-pihak yang sudah jelas tidak beritikat baik, tidak menghargai mediasi, tidak menghargai hukum, tidak menghargai pengadilan, tidak menghargai konstitusi. Hei saudara Aguan, kau kalau bicara di Tempo katanya kau minta proses hukum, kau tidak mau kalau urusannya dibawa ke demo dan sebagainya. Hari ini prinsipal menggugat proses hukum, datang kau, jangan hanya kau bicara di Tempo saja, kau bicara tentang proses hukum. Sekarang hadapi proses hukum. Kalau cuma ngutus lawyer, lawyer itu nggak punya kepentingan, nggak punya kewenangan, nggak punya duit untuk membayar denda akibat perbuatan yang melawan hukum itu, dan bukan tanggung jawab lawyer. Ini perkara prinsipal. Kalau nanti dihukum, siapa yang membayar ganti ruginya? Lawyer? Bukan. Yang membayar ganti rugi pelanggaran hukum ini adalah siapa? Aguan, Antoni Salim, Jokowi, Surtawijaya, Maskota, dan Erlangga Hartarto. Jadi justru kalian punya kepentingan langsung. Tapi kalau kalian mengabaikan, oh nggak ada masalah, kami sudah siap bertarung, kami sudah siap bukti-bukti, kami sudah siap saksi-saksi. Justru kami ingin jadikan ya peradilan ini sebagai peradilan publik untuk mengadili kejahatan-kejahatan kalian yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan proyek yang didalihkan PSN PIK ya, PIK 2 Pantai Indah Kapuk. Selanjutnya begini. Tadi kami sudah keluarkan kesimpulan. Sudahlah Pak Mediator, saya paham, kita semua paham. Mediator sedapat mungkin ingin menengahi kalau bisa selesai dengan perdamaian. Tapi damai itu kan hanya orang yang punya itikat baik. Daripada kita menghabiskan waktu dengan orang-orang yang tidak punya itikat baik, yang tidak mau hadir di pengadilan, ngapain? Ya sudah, panggil sekali lagi. Dengan catatan kalau sekali lagi Erlangga Hartarto, Antoni Salim, Aguan, Surtawijaya, Maskota, Jokowi tidak ada, ya sudah nggak apa-apa, dianggap gagal. Nggak ada masalah buat kami gagal mediasi. Wong kami juga sebenarnya tidak mau bermediasi, cuman karena menghargai proses ya kita ikuti mediasi. Justru kami ingin membuktikannya di pokok perkara untuk membongkar semua kejahatan-kejahatan terkait Pantai Indah Kapuk 2. Dan yang terakhir, mohon maaf, itu adalah ruang mediasi, bukan ruang untuk mengancam, apalagi mengancam akan mengambil upaya hukum. Kami tadi emosi juga. Sudah baik kita dengarkan dengan baik-baik, tiba-tiba kuasa hukum Erlangga Hartarto mengancam kalau ada yang mengedarkan rekaman, nanti kan kami ambil upaya hukum. Loh, memangnya yang mengizinkan cuma dia? Wong pesertanya banyak, kalau yang lainnya mengizinkan selesai itu perkara, dia aja yang nggak mau. Dan mohon maaf, itu ruang mediasi kok keluar ancaman untuk mengancam dengan frasa akan kami ambil upaya hukum. Mohon maaf, ajari dulu Erlangga Hartarto tentang hukum sebelum mengancam-ngancam prinsipal kami. Kenapa? Erlangga itu sebelumnya kami gugat yang datang dari Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi. Nggak ngerti hukum tuh ya. Sebelum mengancam hukum, ajari dulu itu Erlangga tentang hukum yang digugat pribadinya kok yang datang dari Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi begitu loh. Dan terakhir, mohon maaf. Saya tadi menahan emosi benar, yang lainnya sudah sampai ke tahap atas semua. Tapi karena tidak ditemukan penyelesaian dan bahkan ada narasi ancaman, tadi saya memang keluar, pamit. Keluarnya saya tadi pamit dan tidak ada yang dihalangi oleh mediator. Mediator mendiamkan, berarti mengizinkan. Dan setelah acara mediator juga menghampiri saya bahwa acara selanjutnya adalah tanggal 25 dengan agenda pemanggilan para pihak yang tidak hadir jam 1 dan dengan catatan kalau tidak hadir ya sudah. Biar kita nggak banyak debat, deadlock, gagal, kita masuk ke pokok perkara. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih kepada Ustadz Ahmad Ghaziyuddin. Sekarang sedikit waktu yang tegas dan jelas dari Bang Cucu. Nah, semua nanti kebagian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti apa yang sudah dijelaskan ya, sudah diterangkan oleh rekan saya, Ghaziyuddin, bahwa saya berpendapat bahwa ini merupakan mediasi sudah yang kedua kalinya, bahwa Aguan CS itu, Aguan dan Mikro itu ya, termasuk juga Hartarto ya kan gitu. Itu saya menilai mereka memang tidak ada suatu niat baik untuk menyelesaikan atau menghadiri acara sidang kita ini. Karena KUHAP sudah menyatakan gitu ya. Juga Perma 1 2016 ya kan, sudah menyatakan bahwa mediasi itu prinsipnya dihadiri oleh kita ya, penggugat dan tergugat langsung.
pasal 221 kan begitu. Nah, karena ini yang sudah kedua kalinya mereka tidak hadir dengan berbagai alasan sibuk dan kerja dan sebagainya. Ya, kami juga sibuk juga kalau dipikirkan, kita juga punya kerjaan. Jadi udahlah. Jadi menurut saya tidak ada suatu niat baik ya dari mereka para tergugat ini untuk menyelesaikan masalah untuk hadir. Kita nggak tahu apakah memang mereka takut atau memang mereka tidak bisa membuktikan sebetulnya kesalahan mereka. Ya, yang kita ini wakili rakyat tuh, yang akan mengadili mereka, begitu loh. Ya, jadi mereka jelas-jelas mereka merampas tanah rakyat, kemudian aset rakyat, ya kan begitu, empang rakyat, sampai tanah negara, sungai-sungai itu diuruk, itu kan aturannya jelas melanggar ketentuan negara. Tidak ada yang mengambil tindakan terhadap hal itu. Dengar baru ada pemanggilan, padahal tadinya awalnya diproses oleh pihak kejaksaan. Ya, katanya dengar akan dialihkan atau dipindahkan ke kepolisian. Kan aduh, ini sandiwara apa lagi? Kacau kan? Jadi seperti itu. Jadi hanya upaya mengulur waktu, dan kami tekankan sekali lagi bahwa kasus ini tidak hanya berhenti di kepala desa Kohot, namanya Arsin, ya. Namanya Asin katanya, kata rekan saya. Jadi kita mengidentifikasi juga kasus ini akan diperpanjang dan akan berhenti sampai tingkat kepala desa saja. Walaupun sampai sekarang kepala desa Kohot itu menghilang katanya, menghilang telan bumi rekan Ajam. Nah, kan aneh aja, lucu ya. Jadi ini harus serius, ya. Dari mulai penyidikan di kejaksaan kepada pihak kepolisian, sampai kepala desanya juga sampai sekarang juga belum diperiksa, ngilang katanya. Nah, jadi kami berharap betul-betul berimplikasi kepada aset-aset rakyat kita, rakyat pribumi, begitu, itu bisa ditangani dengan serius. Oke. Demikian, terima kasih. Terima kasih Mas Jojo, udah tadi dijelaskan ya panjang lebar ya. Tentu aset itu bukan cuma rakyat tapi untuk negara, dimakan, diambil, dipok. Ya. Selanjutnya ada Mbak Kurnia untuk menyampaikan apa yang terjadi, ledakan-ledakan kecil tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ya. Sangat pada hari ini ya, Allahu Akbar. Saya bersemangat sekali pada hari ini ya. Karena menurut saya arena mediasi itu selain memang untuk bermediasi, juga bisa melihat tipikal dan karakter daripada masing-masing pengacara. Sebagai seorang yang beragama, saya sangat percaya sebagaimana surat Al-Balad ya, ada golongan kiri dan ada golongan kanan. Saya ingin mengatakan secara jelas, insya Allah kita golongan kanan. Siap? Ini itu solus oligarki and the gang Malek Exto. Jadi Anda mengambil jalan menyelamatkan oligarki dan para penjahat-penjahat sebagai suatu keutamaan. Ya, ini ada saya ingin mengatakan ya, PSN yang berjumlah 233 bernilai 6.246,7 triliun itu ada di seluruh Indonesia itu, yang memberikan demikian itu adalah Joko Widodo. Joko Widodo tidak bersikap sebagai seorang sultan. Hamengkubuwono X bersikap sebagai sultan. Dalam penerapan ya PSN Bawen ya, pembangunan Bawen Yogyakarta ini sempat tersendat. Bukan karena Hamengkubuwono X sebagai sultan yang dihormati rakyat tidak mengerti kepentingan daripada PSN, tapi beliau memikirkan rakyatnya dan memberikan ya persyaratan. Apa itu persyaratannya? Bahwa PSN Bawen Yogyakarta tidak boleh mengganggu situs cagar budaya. Bahwa Bawen Tol Yogyakarta tersebut tidak boleh mengganggu kawasan ekonomi. Tidak boleh membelah kawasan. Tidak boleh mengganggu komunitas dan pastinya berguna bagi masyarakat. Apakah hal tersebut ada dalam pertimbangan-pertimbangan Jokowi sebagai tergugat 5 dalam menerapkan PSN tersebut?
Tidak ada, ya. Kami ini langganan menggugat beliau. Sangat menunggu Jokowi. Tidak akan. Masih ada 1 kali panggilan lagi. Stoplah cawe-cawe, stoplah main presiden-presidenan, ya. Sehingga Anda mendapatkan privilege bahwa Anda dengan sangat bahagia. Presiden kami yang kami cintai harus mengatakan hidup Jokowi. Ya, apanya yang hidup? Kami berharap kesetiaan seorang presiden, ya, yang memang konon katanya sangat berjiwa setia kawan itu jangan digeser menjadi fanatisme buta, sehingga Anda buta dengan kejahatan yang sudah dilakukan oleh mantan Presiden Republik Indonesia ke-7. Betul? Oleh karena itu tidak berpanjang-panjang, sama seperti koordinator kami katakan tadi, datang saja Pak pada panggilan yang tinggal 1 kali lagi. Jika tidak, Andalah yang membutuhkan sebenarnya, ya. Anda yang membutuhkan klarifikasi itu. Sebelum perkara ini dibuka secara luas dan lebar dan rakyat bisa melihat satu demi satu dosa-dosa Anda. Demikian. Betul? Kalau begitu, tunggu tanggal 25 Februari 2025, itu adalah mediasi terakhir. Setelah itu tiada maaf bagimu, tiada damai bagimu, kami siap menghadapi Anda. Subhana rabbika rabbil izzati pun wassalamualaikum walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih apa yang disampaikan oleh Mbak Kurnia. Tadi cukup jelas juga. Sekarang lawyer dari kita, dari Mbak Susi untuk menyampaikan. Silakan Mbak. Habis ini langsung prinsipal ya. Geser lagi ya. Habis prinsipal Rijal. Lagi. Ya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Salam akal sehat. Insya Allah yang ada di sini semua akalnya sehat. Amin. Semoga kita doakan bersama ya. Semoga presiden kita diberikan kesehatan dan akal yang sehat, sehingga statementnya menenteramkan rakyat. Kita kembali kepada hasil mediasi tadi. Saya sangat tergelik dari pihak gugat. Kok ya? Mereka itu menyatakan bahwa dia sudah beritikat baik dengan datang. Yang kita sebut tidak beritikat baik itu siapa? Aguan, Antoni Salim, dari T1 sampai dengan T8. Sekali lagi, yang tidak beritikat baik dan tidak berakal sehat itu adalah tergugat 1 sampai 8. Di mana pada hari ini menyatakan orang advokat bahwa dia sudah menerima kuasa, berarti bukan yang akan mewakilin, sudah diberi kuasa yang akan mewakilin. Tetapi kan dasar daripada mediasi itu tidak seperti itu, sudah jelas dan sangat gamblang bahwa diatur dalam perma maupun undang-undang yang lainnya bahwa mediasi itu wajib dihadiri oleh para tergugat. Lagi himbauan seru presiden kita, presiden bahwa beliau istighfar mungkin. Jadi kami mohon kembalilah ke kalau buktikan hanya tidak hanya dengan omong. Saya rasa dari kami sekian untuk Mas Sugeng, Anor sedikit. Ya, sebentar aja ya Mas Sugi. Sorry ya. Sebetulnya sudah dikatakan dan sudah diberikan oleh para kuasa penggugat. Media itu adalah penggugat asli dan tergugat asli harus hadir. Tidak boleh tidak. Nah, jadi seolah-olah dari
satu dari aguan sampai ke tergugat 8 itu mengandalkan hukumnya saja. Sedangkan kuasa hukum tidak punya wewenang mengambil keputusan, tidak punya wewenang untuk ya. Tidak bijaksana. Kemudian yang satu lagi mengancam kan mengarahkan atau mengambil hukum. Kalau misalnya di pengadilan itu boleh di ruang sidang. Ini mediasi nggak ada itu ketentuan nggak boleh dikeluarkan, nggak ada itu, nggak ada. Jadi emang dalam hal ini mediasi ini terus ada yang bilang nggak bakal datang mereka karena katakan oleh kawan-kawan kami ini ada yang dari Bandung, ada yang dari segala penjuru, Surabaya ada. Apa nih kami pengangguran? Nah itu ya. Aguan dan ya kalau datang baru kami akan membuat surat penawaran. Kalau tidak datang berarti buntu. Berarti akan diperiksa, deadlock. Itu saja. Oke, terima kasih. Jadi kita wakil dari prinsipal Bang Rizal untuk menyampaikan habis Bang Rizal ini sebenarnya ada kasus yang besar juga di Morojin, Morowali, saya pikir Morojin. Ini juga besar gitu loh ya. Nanti akan disampaikan oleh Babe, gitu loh ya. Sementara saya silakan yang mewakili prinsipal dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili prinsipal gugat yang kalau kita lihat kasus ini adalah kasus rakyat melawan penguasa dan pengusaha. Jadi ini kasus rakyat melawan penguasa dan pengusaha. Maka melalui media terlihat arogansi dari penguasa dan pengusaha. Dan begitulah sebenarnya gambaran makro di negeri ini. Bahwa penguasa dan pengusaha arogan. Rakyat dianggap sesuatu yang tidak punya nilai apa-apa. Sehingga dengan seenaknya saja dia memperlakukan seperti kami akan melakukan hukum. Sebenarnya rakyat ini yang sedang melawan melalui proses-proses hukum. Ini baru perdata. Perdata itu untuk menguji itikat baik seperti disampaikan oleh kuasa hukum tadi. Ya Pak. Lain-lain, ini adalah menguji itikat baik. Ternyata tidak. Aguan, Antoni Salim, Jokowi, Airlangga, Mahkota, dan lain-lain termasuk Suta Wijaya, termasuk juga Menteri Keuangan, ternyata tidak punya itikat baik. Itu kualifikasi hukum itu adalah partai atau pihak warder teror. Cara kita ini semua hadir, baik itu prinsipal maupun kuasa hukum. Artinya kita adalah partai pihak yang pihak yang punya itikat baik. Mereka tidak punya itikat baik, penguasa dan pengusaha itu, ya ini menjadi bukti
bahwa perlawanan kita itu benar. Karena kita berangkat dari keyakinan dan kebaikan. Tujuan kita membuat baik lingkungan ini. Itu basisnya. Oleh karenanya, tentu saja gambaran di ruang sidang tadi, sidang mediasi, ternyata gambaran arogansi. Tapi kita tidak takut. Dikiranya kita takut. Enggak takut kita mah, diancam-ancam. Ya, diancam-ancam begitu. Kita hadapi. Terus lanjut. Mediasi hanya satu proses tahapan saja. Kita mah dari awal juga sudah siap perang ya. Ya. Sudah siap dengan pokok perkara. Gitu. Ini mah hanya karena kita menghormati dan punya itikat baik masuk di proses mediasi. Merekanya yang hormat. Merekanya yang tidak menghormati hukum. Mereka yang akhirnya bisa konklusi, teman-teman. Mereka takut sebenarnya. Yang takut itu yang berdosa. Yang namanya yang takut itu yang berdosa. Yang salah. Yang benar mana. Kita perdata sampai selesai. Tapi mereka ancam hukum-hukum. Kita juga tahu Airlangga itu adalah pelaku kolusi. Kita masuk nanti ke pidana. Ngomong hukum. Tai peduta. Kita akan lawan di pidana nanti. Antara Jokowi, Erlangga, dan Aguan. Dan kolusi Bapak Ibu ancamannya 12 tahun. Di Undang-Undang 28 tahun 1999 pasalnya 21. 12 tahun. Maka kita pengacara enggaknya yang kita hukum. Kita siap melawan penguasa dan pengusaha. Insya Allah ke depan kita hadir lagi. Amin. Dan berarti benar. Penguasa itu takut, penguasa itu takut. Lawan semuanya ya. Siap ya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada prinsipal sekarang menu pedis yang akan disampaikan padat, singkat, dan cepat. Monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang terjadi di ruang mediasi persis seperti apa yang sudah diterangkan oleh Bang Rizal. Jadi memang itu adalah proses arogansi ya. Kita dianggap, rakyat ini dianggap bukan apa-apa. Dan Aguan Jokowi adalah seorang pembesar. Enggak, bukan pembesar kalau hanya bisanya menyakiti, menzolimi rakyat. Jadi kita tidak akan pernah mau, kami sebagai prinsipal tidak akan pernah mau berhadapan dengan pengacara. Kami ingin langsung bermediasi dengan dengan penggugat, dengan prinsipal yang di sana. Tapi saat dengan tergugat, tapi satu ya, jangan pernah mengancam kami rakyat. Kami selama 10 tahun kami sudah cukup, nyali kami di jalan segala macam. Jadi yang namanya Aguan, yang namanya Jokowi, kita takut? Enggak. Kita nggak akan takut. Jadi kita lihat ya, sampai di mana kita masing-masing. Oke? Jadi itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Menu tadi yang disampaikan prinsipal. Sekarang Babe Haldo mau menyampaikan soal masalah Enggak, yang ini masih PIK 2 dan Morowali. PIK 2 yang ada kaitannya dengan Morojin itu. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Jadi saya lihat dalam Islam itu maling itu dosa. Maling, jadi maling itu dosa. Pengecut itu dosa. Ya. Jadi kalau udah maling pengecut, bangsat berarti ya. Nah, jadi gua cuman mau bilang sama para tergugat yang namanya tadi disebut Jokowi, wih dateng nabe lu wih. Iya. Iya, lu kan udah rakyat wih, udah jangan sok presiden-presidenan dah. Iya, lu udah rakyat. Udah. Iya, walaupun Pak Bowo kemarin bilang hidup Jokowi. Iya Pak, hidup. Kalau nggak hidup nggak jalan dia. Ya. Jadi buat Jokowi, Aguan yang disebut tadi ya, mereka adalah orang-orang yang jadi ujian bagi rakyat Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang serakah, orang-orang yang zalim, orang-orang yang takut diadili, orang-orang yang menurut saya bodoh. Kenapa saya bilang bodoh? Karena mereka, kalau mereka yakin benar, pengadilan katanya sudah dikuasai, kenapa nggak datang? Udah gitu ngirim pengacaranya yang begitu lagi. Gak ada ijazahnya, Mak. Iya, kita bukan nggak ada ijazahnya. Kalau Jokowi bukan nggak ada ijazahnya. Hilang. Kalau kemarin kan ijazah palsu katanya ya, enggak, ijazah goib. Iya, kenapa saya katakan goib? Kalau palsu itu ada fisiknya tapi palsu gitu. Ini kan Tapi nggak kelihatan goib. Jangan-jangan Jokowi sarjana goib. Jadi gue mau pesan aja buat semua rakyat Indonesia, perjuangan kita akan makin berat. Karena yang punya uang, yang punya kuasa adalah orang-orang yang diduga kuat, bodoh, serakah, pengecut. Kalau kata bajingan tolol, itu masih rendah buat mereka. Mereka di atas itu. Mereka boleh disebut dedengkot bajingan tolol. Jadi buat rakyat tetap semangat. Kata Allah Subhanahu wa taala, kam min fi'atin galilatin ghalabat min fi'atin katsiratin. Berapa banyak kekuatan yang kecil, yang sedikit itu bisa mengalahkan kekuatan kelompok yang besar. Ya, yang besar. Kita bersama Allah, kita nggak kecil. Rakyat Indonesia bersama Allah, nggak kecil. Tunggu aja, sabar aja. Dan satu lagi nih, bonus nih. Buat Pak Prabowo, Pak. Pesan saya buat Pak Prabowo, sayang saya sama Bapak. Jangan suka tidur habis asar miring ke kiri, Pak. Jangan. Bikin bikun, bikin haho, Pak. Udah cukup wakil Bapak aja yang haho. Kalau jalan-jalan pakai sepatu kebesaran, jangan Bapak. Pak, otak digedein, Pak. Bukan cuman omon-omon digedein. Di saat rakyat teriak adili Jokowi, kenapa lu malah bilang hidup Jokowi? Tapi gua rasa itu mungkin ya bukan, nggak ada siasat. Saya husnudzon. Mungkin suka tidur habis asar miring ke kiri, kata Nabi nggak boleh. Pak Bowo ya dirubah cara tidurnya Pak, biar sadar-sadar dikit Bapak. Dan juga ini insya Allah nanti ada rekan kami dari Morowali. Kalau di Banten baru pagar laut, di Morowali dari 2021 lautnya udah jadi tanah, udah ada bangunan. Rakyat setiap musim hujan kena banjir lumpur, dan anak-anak di sana setiap tahun meningkat angka ISPA-nya. Dan ini juga atas nama PSN, tapi di sini bukan Aguan namanya. Ada kemungkinan Opung. Halo Bung. Opung. Kita bongkar semuanya. Mau menang, mau kalah, kita lawan. Kita bersama Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, diterima dengan baik oleh rekan-rekan tim hukum dari PIK 2, Mas Ahmad Hussaini, ya Mama Emak juga, Mama RM. ada Ibu Kurnia, ada Bang Jojo, terima kasih banyak. Yang saya ingin sampaikan bahwa negeri ini sudah tidak baik-baik saja.
kata omon-omon itu untuk Pak Prabowo jangan dilanjutkan. Saya ada buktinya, Pak. Ini surat saya ini sejak kita bersurat ke Presiden Jokowi, ke DPR, ke semua menteri terkait, KPK, Komnas HAM, tidak ada yang tanggap satupun. Menurut saya itu omon-omon yang pernah dilakukan, yang disampaikan oleh Pak Prabowo, itu faktanya omon-omon. Kemarin ini surat tanggalnya 16 Januari. Saya kirim ke Pak Presiden Prabowo, ke Menteri Hukum dan MIPAS, ke Menteri HAM, ke Menteri Hukum, berharap mereka turun. Karena mereka di sana itu bukan hanya pelanggaran hukum, bukan hanya kejahatan lingkungan, bukannya kejahatan korupsi, bukan. Sudah terjadi pelanggaran hak asasi manusia di sana, Pak. Kita bayangkan setiap hari di saat siangnya itu menghirup debu, bisa menghirup debu batu bara. Kita tidak bisa memastikan apa hidup mereka bisa berlanjut atau bagaimana. Saya tidak bisa lagi berkata-kata mendengarkan semua teman-teman di sini, lawyer-lawyer PIK 2. Saya hanya ingin mengatakan bahwa mudah-mudahan perjuangan teman-teman di sini tertular untuk Morowali ini. Amin. Saya ingin menyampaikan bahwa saya kuasa hukum dari masyarakat terdampak Dusun 1, Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali. Tempatnya disitulah perusahaan yang namanya IMIP membuat pelabuhan yang diduga ilegal tanpa AMDAL, tanpa izin. Yang dimulai tahun 2020 sampai saat ini. Rekomendasinya dari Bupati itu yang kami dapat tahun 2019 itu hanya 80 hektar. Sekarang sudah berkilo-kilo panjangnya, Pak. Sudah beratusan hektar, Pak. Dan tidak ada yang bisa menghentikan itu. IMIP itu, Pak, kalau berdasarkan website mereka, dia itu tergabung dari 2 investor. Dari Cina 1, Shanghai Desen Investment, bekerja sama dengan Bintang 8 Investment. Kita tidak tahu Bintang 8 ini apa kemampuannya sehingga tidak ada yang bisa menghentikan. Sehingga investor Cina ini, bahasanya Pak Said Didu waktu kemarin turun di Morowali itu, merampok semaunya. Itulah. Jadi iya, ya itulah. Makanya kita bilang omon-omon, Bu. Iya. Terima kasih. Iya. Ya, kalau tenaga kerjaan silakan datang ke Morowali menyaksikan. Banyak di Morowali. Kita dari Cina sih, Cina. Jadi saya berterima kasih lagi kepada teman-teman Pak Ahmad Husaini, Husainuddin, Bang Juju dan Ibu Kurnia serta teman-teman semuanya tidak bisa sebutkan satu persatu memberikan kesempatan ini mewakili klien saya di Morowali, mengharapkan ada titisan lah perjuangan seperti ini sampai di Morowali. Allahu Akbar. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, petang ini saya membersamai saudara-saudara kita yang menggugat aguan yang ingin menguasai negara kita. Saya disebut sebagai tokoh ulama, memanggil kepada saudara-saudaraku semuanya, apakah kalian tidak terbeli jiwa kalian membiarkan negara ini dikuasai asing-asing yang tidak bertanggung jawab? Apakah cuma hanya mendirikan sholat dan mengajar ngaji? Maaf saudaraku, aku mengajak kepadamu, bukankah kalian lebih tahu akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Aku sitir sedikit ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min ajabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan kepada suatu perniagaan yang menyiapkan kamu dari azab yang teramat berat? Tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Aku pikir kalian lebih tahu daripada aku, wahai saudaraku. Setiap hari kau kaji kitab, mengapa saat ini negara dalam keadaan darurat yang teramat sangat. Orang-orang RRC dikirim ke negara kita ingin menguasai negara kita. Mengapa kalian harus diam? Mengapa kalian diam? Aku mengajak kepadamu, wahai saudaraku sekalian, baik ustadz atau kiai atau para habaib sekalian, mari kita turun ke jalan.
Kita adakan revolusi besar. Kita gaungkan jihad lawan pemerintahan-pemerintahan yang jolim. Itu saja dariku. Mudah-mudahan kalian terbeli akan tanggung jawab kalian sebagai tokoh agama, pemerhati masyarakat, pemerhati rakyat, agar negara ini kembali seperti dahulu, kembali hukum kepada syariat Islam. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tim hukum untuk PIK 2 kami selalu mengawal, dan saya terima kasih kepada Ayahanda dari pimpinan pusat yang telah menerjunkan tim hukumnya. Saya minta Ayahanda jangan hanya di PIK 2 turun, tapi di Morawali, ya Morawali. Saya minta tim hukum Muhammadiyah untuk hadir di Morawali. Ya. Jadi ini dari Morawali, saya minta usulan dari anggota Kokam untuk bisa mendampingi masyarakat Morawali. Terima kasih banyak. Tim hukum dari Muhammadiyah, PP Muhammadiyah harus terjun. Dan saya minta semua kader-kader Muhammadiyah, seperti juga di PIK 2 itu yang mimpin orasi adalah dari IMM, semuanya terbangun. Pola pikirnya harus bangkit. Kenapa jangan sampai seperti orang-orang yang ada di pelosok-pelosok yang hanya pengetahuannya cuma sembako. Hidup Jokowi karena dikasih sembako 10 kilo sama 300.000 tiap bulan, sementara tenaga kerja yang 10 juta ke atas dikasih kepada Cina-Cina yang ada di Republik ini. Ingat itu semuanya, ya. Jadi maka saya minta semuanya terbangun. Wahai saudara-saudaraku semuanya, kita bersatu lawan oligarki 9 naga, akan hancur, yakinlah. Amin. Jangan takut. Prabowo kemarin kalau dilantik, aku sebagai generasi sangat bangga dengan kamu akan kejar semua korupsi ke Antartika. Tapi Yakut pun sampai sekarang tidak bisa memulangkan kamu, ya. Panggil tuh Jokowi, pulangkan Yakut yang mengangkat. Dan hal-hal yang lain juga Pak Prabowo, ya. Mohon maaf masih ada harapan sama kamu. Cobalah seperti Sultan Hamengkubuwono X. Si Sultan memakai baju bala tatkala ketemu Jokowi karena takut ketepaan nanti rajanya, ya. Karena sihirnya banyak itu. Tapi saya sebagai kader Muhammadiyah, Kokam tidak takut akan sihir-sihirmu. Hidup Muhammadiyah. Ya? Karena akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala yang pakai sihir-sihir itu. Jadi demikian dari kami, mudah-mudahan semua terbangun, ya. Jika saya salah saya mohon maaf, tapi saya ada harapan sama Prabowo agar taubat dan laksanakan janjinya tatkala dilantik untuk memberantas semua mafia, jangan berkolaborasi dengan mafia. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup Muhammadiyah, hidup Morawali. Ya, alhamdulillah hari ini meskipun kami kecewa dengan hasil mediasi sidang di pengadilan negeri, tapi kami dengan teman-teman masih mempunyai itikat baik untuk datang tanggal 25. Ya, seandainya kemarin kan Bapak Aguan bilang kami tidak usah pakai tidak usah pakai ini di jalanan. Ayo kita secara di pengadilan ketemu. Sekarang kenapa nggak datang? Kita tahu Bapak Aguan CS, kita masih menghormati. Kalau tidak datang berarti kita tidak ada hormatnya lagi. Nah, kita masih menghormati kepada Bapak Aguan. Kalau memang punya itikat baik dan tidak takut sama mak-mak ini, pasti dia akan datang. Tapi kalau tidak punya itikat baik dan tidak takut, dia tidak akan hadir. Kami akan masih memberi waktu untuk tanggal 25 supaya datang, ya. Nah, untuk itu saya berharap jangan mengerjai kami lagi. Jangan hilang kesabaran rakyat, ya. Kalau memang Bapak punya itikat baik, tunjukkan secara jantan, jangan melalui pengacaranya, orang suruhannya. Apalagi orang suruhan tadi mengancam-ngancam. Kami tidak takut. Ya, kami rakyat sudah jenuh. Sudah jenuh dengan semuanya, ingin bersatu.
Hidup rakyat, hidup semuanya. Mari kita bergerak bersama-sama. Jangan lama-lama dibiarkan hal yang begini menyusahkan rakyat semuanya di seluruh pelosok Indonesia ini. Mari bangkit, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat. Kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan di tangan presiden. Hidup rakyat. Mati Jokowi. Ini baru mantap nih. Dampil dulu, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Salam merdeka. Kami Garuda. Kami Garuda. Kami Garuda. Bukan naga. Kami Garuda. Bukan naga. Kami Garuda. Bukan naga. Pak Prabowo yang terhormat. Salam hormat Jenderal. Salam hormat sekali lagi Jenderal. Tapi saya hari ini sangat sedih sekali. Kami semua sedih, rakyat semua sedih. Karena Bapak memuji-muji seorang koruptor tingkat dunia, OCCRP Jokowi. Jokowi adalah koruptor dunia nomor 2 versi OCCRP. Bapak memuji-muji dia. Bapak membangga-banggakan dia. Bapak tahu apa yang dia perbuat? 10 tahun kepemimpinannya membuat negara ini hancur, Pak. Negara ini hancur. Kami sangat sedih dengan sangat sedih dan kecewa dengan ucapan Bapak yang Bapak lakukan di depan podium. Bapak membilang, bela Jokowi, hidup Jokowi. Apanya yang hidup Jokowi, Pak? Rakyat mati di tangan Jokowi. Rakyat menderita di tangan Jokowi. Rempang, Wadas, Morowali, Halmahera, semua mereka rampas. Blok Medan, nikel, batu bara, emas, mereka kuasain semua. Biofuel, anak-anak mereka menguasai semua. Bapak Prabowo yang terhormat, yang kami cintai, rakyat membela Bapak sebenarnya, Pak. Rakyat akan membela Bapak jika Bapak membela rakyat. Tapi kalau Bapak bela koruptor, bela oligarki, bela para penjahat, Bapak akan terima dari Allah Subhanahu. Tapi saya tidak mengharapkan itu, Pak. Saya berdoa semoga Pak Prabowo kembali ke akal yang sehat, Pak. Saya tahu Bapak akalnya sehat, tapi saya kecewa dengan kesehatan akal Bapak. Bapak meneriakan hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Rakyat sedih, Pak. Di mana lagi rakyat harus mengadu kalau seorang presiden membela seorang koruptor tingkat dunia OCCRP. Kami emak-emak rakyat, sebagai rakyat kami tidak ada berkepentingan apa-apa. Kami adalah seorang emak-emak yang hanya memikirkan masa depan anak bangsa Indonesia. ARM, Aliansi Rakyat Menggugat, hanya menginginkan Bapak memimpin negara ini jalan yang benar, jalan yang lurus, bertakwa kepada Allah. Bapak pasti akan berhasil mengangkat derajat bangsa Indonesia ini, Pak. Jika Bapak menjauhi para oligarki, para pengkhianat bangsa, para penjahat, Banten. Batalkan PIK 2. PIK 2. Ada negara dalam negara. PSN itu kebanyakan mementingkan oligarki, bukan mementingkan rakyat. Rakyat Rempang yang sudah hidup beratus-ratus tahun yang lalu sudah mereka hancurkan demi Cina komunis, Cina penjahat, Cina oligarki, Cina rakus. Program obor yang mereka buat, One Belt One Road, dari Sabah sampai Merauke telah menghancurkan kedaulatan negara. Sekali lagi Pak Prabowo, salam hormat kami untuk Bapak. Semoga Bapak diberikan jalan yang lurus dan benar untuk membela rakyat. Salam merdeka, Pak. Merdeka. Hidup Salam rakyat. merdeka, Pak. Salam merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yuk, Mas, sini Mas, mic-nya.